Lakuin aja. Lakuin yang lu suka. Jangan nunggu views, jangan nunggu AdSense, jangan nunggu uang. Lakuin yang lu suka, karena kalau lu suka yang lu ngelakuin, lu bisa panjang. Ada keberlanjutan, sustainable. Kalau lu ngelakuin karena lu berharap views, berharap viral, berharap dapat AdSense yang banyak, lu nggak akan bisa berkelanjutan, lu nggak akan bisa jangka panjang, karena lu patah hati ngelihat kerja keras itu nggak menghasilkan views. Kan semua orang juga ada waktunya tuh, ada masanya gitu. Gue juga berapa? 9 tahun? Lebih. Belasan tahun gue kan untuk sampai 1 juta subscriber. Cuman pakai handphone, dan karena gue ngelakuin yang gue suka. Kalau misalkan dari awal gue ngelakuin sesuatu karena gue berharap views dan berharap AdSense, nggak akan nyampe gue 9-10 tahun itu, nggak akan nyampe gue. Orang dengan gangguan kejiwaan tuh nggak butuh solusi, cuma butuh didengar. Denger aja udah, lu jadi pendengar yang baik. Kalau orang dengan gangguan mental itu perlu didengar doang. Didengar aja, nggak usah dianggap, dengerin aja. Karena dia happy kalau didengar. Dan kadang mungkin dengan kita menjadi pendengar yang baik, itu beban dia bisa hilang. Jadi di Sarjito, saya jadi koas kejiwaan. Di situ ada sebuah ruangan, ada pasien baru, cewek, teriak-teriak sendiri. Masih muda, dia kalau pakai baju dirobek-robek, nggak mau makan, nggak mau minum. Saya tanya ke perawat, nurse, ini kenapa? Tahu penyebabnya apa? Cewek usia 18 tahun pada waktu itu. Saya 2014 saat itu. Kalau dipakein baju, disobek-sobek, nggak mau ngerawat dirinya. Tahu penyebabnya apa? Dibully dulu sekolah, dibully terus. Dia ngaduin ke orang tuanya. Ternyata sama orang tuanya malah dianggap kesurupan. Terus dia udah mulai ada gangguan. Terus dia merasa dirinya itu kotor. Jadi kalau dikasih baju dia nggak mau. Ketika masuk ke dalam pertama kali Sarjito itu kita shock coy. Bahkan ketika kita bully orang, mungkin kita nggak mikir ada kejadian sampai kayak gini. Itu butuh hampir sebulan sampai dia akhirnya mau pakai baju dan mau. Jangan pernah menyepelekan gangguan kejiwaan dan gangguan mental, karena kalau itu dibiarin terus, dia akan jatuh semakin dalam. Gimana kalau orangnya sudah terlalu parah, skizoaktif, skizofrenia. Skizofrenia tuh orang yang pinter loh. Orang-orang dengan skizofrenia itu IQ-nya di atas rata-rata, bos. Pinter banget. Apa yang bisa menyebabkan? Background keluarga bisa, gagal masalah bisa. Ciri khas, dia mendengar bisikan. Pernah lihat kamu dengar pembunuhan, bunuh orang tuanya, terus dia bilang, gue dengar bisikan gaib. Itu yang bisikin bukan orang gaib, dirinya sendiri, bos. Jadi dia bisikin. Ini namanya skizoparanoid. Jadi skizofrenia dengan paranoid. Jadi dia dengar bisikan. Bisikannya itu menjelaskan bahwa orang ini mau membunuh kamu. Jadi kamu harus bunuh dia dulu sebelum kamu dibunuh. Lu tahu apa yang dilakuin? Dibunuh beneran, bos. Bekerjalah seperti kita tidak memerlukan uang. Berkaryalah seperti tidak ada yang menonton. Nah, jadi semua kita lakukan karena ikhlas. Ikhlas semuanya. Mungkin Pak Jiwa mau nambahin? Ya, kalau kata Semar, siapapun yang bekerja dengan ikhlas, mungkin kaya, mungkin tidak kaya, tapi setiap kali butuh, duit itu ada. Orang depresi itu adalah orang yang paling keren banget. Kenapa? Di depan umum, dia bisa ketawa, senyum, santai. Tapi ketika dia sendirian, mengurung diri. Solusi orang depresi adalah jangan pernah meninggalkan mereka sendiri di kamar. Lu berarti kita harus nemenin? Enggak, yang harus diawasin. Orang depresi kalau dikurung di kamar berhari-hari, suicide. Chester, lagu-lagu Linkin Park, semuanya itu kan tentang depresi, suicide. Orang depresi itu sangat butuh teman. Jadi ketika ada orang depresi cerita, dengerin. Dengan begitu dia kayak bebannya terbagi. Mungkin kamu kalau dapat masalah bisa terselesaikan, bangga. Tapi di luar sana banyak manusia yang nggak bisa menyelesaikan masalah hidupnya. Dan ketika manusia gagal menyelesaikan masalah hidupnya, yang terserang bukan fisiknya lagi, psikisnya yang kena. Dan itu bahaya. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand when Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na
ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Saya selalu bilang sama anak saya, kalau cari uang, dapat uang 100, kalau bisa 100 hari ini habis. Jangan, kalau ada uang bisa ada 100, habisin aja paling banyak 5 perak gitu. Yang lain ditabungin. Orang bilang pelit atau apa, masa bodoh. Jangan juga lifestyle-nya, gaji misalnya UMR 4 juta, mau pergi ke restoran sekali makan 1 juta, tekor bandar. Ya kan? Jadi kalau udah gaji 4 juta UMR, udah makan di rumah aja dulu deh, simpen nih, ditabungin. Pertama, yang kita penting, bukan gaya hidup, kita harus beli rumah. Karena rumah itu nanti pertama, jangan beli mobil dulu. Mobil sekarang Grab ada, taksi ada, naik motor, ojek bisa. Rumah, kalau rumahnya layak, rumahnya enak, pikiran juga enak, tenang, baru kita bisa berkarya lebih banyak. Nah, setelah sudah mumpuni, sudah mapan, sudah ada uangnya cukup banyak, rumah udah terbeli, baru mulai pikirin mobil. Nggak perlu pakai jam-jam mewah, ya, nggak perlu. Mobil pun juga pakai mobil yang bisa ngegelinding aja. Bahkan kalau perlu, mobil itu bisa dikaryakan. Misalnya kalau nggak dipakai, bisa sambil nyari Grab supaya nambah-nambahin duit gitu. Anak sekarang pada gengsi, jangan gengsi makan biaya bos, ya kan? Ada 2 orang yang kaya, ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg. Dia bilang nggak pakai jam tangan Rolex, nggak pakai berlian, karena the goal is to be rich, not to look rich. Karena tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Menjadi kaya itu penting, kelihatan kaya tidak penting. Menjadi kaya itu penting, kelihatan kaya tidak penting. Bahkan karena ingin kelihatan kaya, menghabiskan uang banyak, sehingga membuat kita tidak bisa kaya. Mas Edi, kalau pengen berhasil nih, ada 3 hal. Pertama, lupakan masa lalu. Iya, masa lalu itu kan nggak pernah balik lagi. Betul. Kedua, kedua, lakukan yang saat ini secara optimal. Kalau maksimal optimal ya. Optimal, Bukan maksimal. maksimal itu agak berat. Ya. Yang ketiga, masa depan ini sebuah angan-angan dan cita-cita tapi harus diperjuangkan. Harus. Itu dong. Masa lalu dilupakan, saat ini optimal, masa depan diperjuangkan. Mantap. Cicilan gue dulu banyak. Cicilan gue dulu waktu muda. Cicilan gue 500 sampai 1 M itu cicilan gue kan. Itu gimana gue? Dulu saat gue masuk BNN itu kan lumayan tuh 4 bulan. Nah itu kerasa tuh. Duit tabungan tuh udah habis semua karena kan gue gak kerja. Jadi gue keluar dari BNN tuh ya ibaratnya ya nol lah, ibaratnya nol lagi, tapi aset mah masih ada. Tapi bagaimana cara bangkitnya ketika itu? Ya itu kan cepat banget loh. Cepat itu gua melesat banget loh. Gua dulu yang pertama pas habis ketangkep tuh dulu anjir gimana gue ya? Apakah TV mau nerima lagi? Itu Pi, tapi lu sampai sekarang kan TV masih nerima lu. Itu percaya nggak percaya, gua keluar dari BNN, gua kan refleksi diri dulu lah gitu. Gue istirahat seminggu dulu. Sambil gue juga mikir, seminggu kemudian itu semua TV, dahsyat, Facebooker, semua acara ngebuka pintu lagi buat gua. Itu alhamdulillah. Tapi yang gua pertama kali lakukan dari BNN itu pertama kali ngebasuh kaki ibu gua, minta maaf. Mungkin itu Pi. Minta maaf. Mungkin itu Pi. Jadi berkah itu dari seorang ibu ya. Betul. Ketika lu melakukan sebuah kesalahan, lu cuci kaki Mama Ami, disitulah rezeki kembali lagi ya. Karena pertama kali ya saat kita ya kalau di BNN gitu kan ada kalanya seminggu sekali gitu boleh nonton TV kan. Pas lagi ngeliat TV itu lagi saat dijenguk gitu ngeliat yang paling nangis mah ibu kita kan, diwawancara nangis. Nah itu yang buat gue tuh aduh, gue bilang emang jadi beban pikiran orang tua ya. Nah itu jadi saat sekarang itu kita mau ngelakuin apa-apa tuh jadi itu loh. Jadi hidup gue tuh ya gue juga terima kasih sama BNN apapun Ya, itu benar, ya. benar. Gara-gara kasus itu merubah gue 360 derajat. Gue jadi mau nabung. Harus tahan banting dan tidak boleh cengeng. Mau usaha, wah nggak ada duit. Dikasih duit, usaha apa ya? Dikasih duit usahanya, wah gimana pemasarannya? Kalau orang kayak gitu mati aja dah udah. Kegagalan itu adalah sebuah proses belajar. It's a learning process. Jadi kalau kita gagal, itu kita harus nyari tahu kenapa kita gagal. Sebabnya apa? Nah, setelah itu kalau kita orang yang waras, pasti kan kita mengavoid semua penyebab kegagalan kita. Tapi besok gagal lagi. Kenapa? Karena penyebabnya itu bukan dari yang kita sudah avoid tadi. Ya, lalu kita avoid lagi. Lalu besoknya gagal lagi. Ternyata ada penyebab lain. Nah, proses inilah yang disebut learning process, proses belajar. Mengavoid terus semua penyebab kegagalan sampai akhirnya nggak ada lagi yang bisa menyebabkan kita gagal. Nah, learning process ini yang saya selalu katakan, ya, gagal bangun lagi, tapi ambil pelajaran dari kegagalan itu sampai gagalnya bosan datang ke kita. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah
Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat siklus antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih. Bu, ini antibiotiknya tolong dihabiskan ya, Bu. Kenapa dok emangnya harus dihabiskan? Teman-teman tahu kenapa antibiotik harus dihabiskan? Menghabiskan antibiotik gunanya untuk mencegah infeksi kembali oleh bakteri yang sama dan mencegah terjadinya drug resistant atau resistensi antibiotik. Oh begitu dok. Terus kalau misalnya udah enakan dok? Kalau udah merasa enakan, tetap dihabiskan. Karena kita tidak tahu apakah infeksi yang terjadi telah hilang sempurna atau masih ada. Oh begitu dok. Nanti misalnya kalau saya sakit, saya boleh minum antibiotik yang sama nggak? Kalau sakit, sebaiknya kita segera konsultasi ke dokter karena kita tidak tahu apa penyebab penyakit kita. Dan untuk mencegah agar tidak terjadi multiple drug resistant atau resistensi multiple antibiotik.